Semangat pagi teman-teman. Ini dengan Tommy Syawira, motivator dan sukses coach Indonesia. Selamat pemirsa, menunda kenikmatan demi kesuksesan atau delays gratifications adalah sebuah kondisi di mana kita harus menunda dulu kesenangan kita saat ini dan melakukan sesuatu yang lebih penting atau yang harus dikerjakan sekarang. Banyak orang cenderung memilih pekerjaan yang menyenangkan ketimbang melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan yang penting. Misalnya ketika kita diharuskan untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan segera, atau malahan kita memilih untuk bermalas-malasan atau tidur-tiduran. Nah, malam hari ini kita akan membahas strategi bagaimana menunda kenikmatan demi kesuksesan bersama saya, Tommy Syawira. Halo Coach, selamat malam, salam motivator. Salam motivator. Iya, apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya, sehat dan bersemangat tentunya. Yes. Oh yes, oke. Ya, malam pada hari ini saya yang menemani nih Coach. Iya. Oke. Nah Coach, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, haruskah kita menunda kesenangan demi kenikmatan nantinya? Atau kesuksesan gitu ya? Ya, kesuksesan nantinya. Sure, saya yakin sekali artinya kita perlu menunda kesenangan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan kan. Orang sering bilang bahwa mencapai sukses itu kan kita pertama harus belajar sesuatu, harus ada kita korbankan sesuatu, harus pula ada yang harus kita dahulukan. Artinya ya memang sih kesenangan ya kita senang ya, tapi kadang-kala demi misalnya saya kebutuhan misalnya. Saya harus misalnya sebagai profesional, saya harus punya skill satu. Misalnya menambah bahasa misalnya. Bahasa. Ya, tapi untuk bisa berbahasa asing kan saya harus belajar bahasa, betul nggak? Betul sekali. Ya kan, terus kepikir lagi, masa udah sekolah, udah lulus, udah kuliah, ataupun masih bergelar sarjana, kok masih kuliah lagi atau belajar lagi, kan kayaknya itu harusnya kan saya udah di kondisi yang nyaman dong ya, ataupun bekerja kan capek juga, tapi saya masih membagi waktu untuk bisa misalnya ambil kursus misalnya, atau misalnya di kantor saya butuh sebuah skill tentang IT misalnya, saya tadinya nggak biasa tapi harus kan itu kan, daripada saya buat istilah saya pakai buat itu. Oke. Nah, selain biasanya nih aktivitas seperti apa sih Coach yang harus dikorbankan banyak orang demi meraih kesuksesan? Yes. Tentu saja kan yang harus kita korbankan, yang kita harus dahulukan adalah sesuatu yang memang misalnya kita punya tujuan, kita punya cita-cita di hidup ini, kita mulai menyusun. Kira-kira kalau saya mau mencapai ini, cita-citanya untuk mencapai goal saya, apa sih kegiatan yang harus saya dahulukan? Nah, kalau tadi kan di pekerjaan kan memang saya harus punya sebuah skill untuk di bidang IT, kemudian juga di bidang bahasa misalnya saya butuh ya, ataupun di pekerjaan saya memang saya butuhkan lah skill tambahan. Nah itulah yang harus saya dahulukan. Mungkin bisa diistilahkan kalau dikorbankan mungkin, sekarang mungkin rasanya capek gitu ya, tapi kalau udah berhasil kan kita kan menikmati hasilnya. Oke Coach, nah Coach ada hubungannya nggak sih dengan perkembangan teknologi dan zaman yang persaingannya ini semakin keras ya, dengan kita menunda banyak kesenangan kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik di masa depan nanti? Yes, betul sekali ya. Saya apalagi sekarang kita kompetisinya makin banyak ya pesaingnya, otomatis kan kita harus banyak nilai tambah ya. Contoh ya, kami beberapa episode berikutnya pernah membahas sebuah kebiasaan yang baik loh. Itu kan sebuah contoh ya. Ini penulis buku atau pengarang cerita, ini John Grisham. John Grisham itu adalah seorang buat bestseller untuk film lah ya, penulis. Kemudian apa yang buat dia bisa seperti itu? Dia itu sebelumnya adalah seorang lawyer loh. Lawyer kan pekerjaannya kan banyak lah gitu ya, tapi dia masih bisa luangkan waktu nulis. Waktunya nggak ada, tapi apa yang lakukan sama dia? Dia tunda kesenangannya dia. Dia bangun lebih pagi untuk nulis setiap hari. Menulis ya? Yes. Bisa saja kan dia udah, saya pikir lawyer di Amerika itu kan pasti udah berkecukupan lah ya. Buat apa sih? Tapi dia punya hobi yang memang dia ingin salurkan. Tapi kan harus bayar harganya kan. Dia pagi jam 6 dilakukan. Setelah itu masih merasa bahwa masih kurang nih. Jam 5 pagi dia bangun ya kan. Tidur malam dia satu episode dia lakukan banyak hal gitu. Oke Coach, tadi kan Coach sudah menjelaskan panjang lebar ya. Contoh-contohnya kenikmatan seperti apa yang harus kita tunda demi suatu kesuksesan. Nah, jika seseorang sudah banyak melakukan atau meninggalkan banyak kenikmatannya untuk meraih kesuksesan, apakah sudah pasti orang itu akan sukses, Coach? Oh yes, kita lihat ya, banyak orang hebat di dunia
misalnya pemain bola basket yang luar biasa ya, mereka itu di masa mudanya itu latihannya kan keras sekali ya, Iya. sampai terbentuk sebuah sebuah skill yang sangat luar biasa. Sangat. Ketika dia bermain di lapangan, dia jadi hebat sekali gitu ya. Betul. Nah ini kan sesuatu kalau misalnya dibanding anak remaja, aduh ngapain udah pergi nonton aja deh gini. Nah kalau dia kan enggak, latihan tiap hari dikuatin sama dia. Akhirnya sekarang berbuah yang besar. Manis ya. Yes. Dia menjadi seorang pemain basket yang hebat. Contoh ya kita sebut Michael Jordan ya. Yes. Saya meriset tentang dianya seperti apa. Michael Jordan itu dulu sebelum jadi pemain bola basket itu pemain baseball. Di Amerika itu kan baseball pukul seperti ini ya. Tapi dia tidak menemukan bakatnya di sana. Lalu apa yang lakukan sama dia? Ya, main-main sebentar nggak bakat dia ya. Akhirnya didaftarkanlah ke basketball. Bola basket. Setelah dia rasakan ini, wah kayaknya passionnya tinggi. Passionnya di situ Iya. Wah dia latihan pagi-pagi. Jam 6 udah datang. Jadi latihan. Nah, latihan itulah membuat dia akhirnya setelah dia udah remaja, sudah lebih dewasa, bermainnya luar biasa sekali. Karena skill-skill hebat itu dibangun tuh sejak kecil biasanya. Sejak kecil. Jadi fokusnya memang harus sejak dini ya, jangan sampai terlambat kita. Yes, betul sekali. Oke, kalau gitu kita lanjutkan kembali, tapi saya mau membaca SMS terlebih dahulu ya Coach ya. Oke, kali ini ada SMS dari Firman di Makassar. Halo Coach, saya mau nanya nih, bagaimana menyadarkan diri sejak dini untuk berhenti bersenang-senang dan mulai memikirkan masa depan. Kebetulan saya termasuk yang suka main dan berkumpul bersama keluarga. Dan saat ini umur saya 23 tahun, saya begini karena putus harapan, selalu gagal dalam interview, kangen belum bekerja, dan akhirnya saya jadi main terus dan sudah menjadi kebiasaan. Mohon solusinya Coach, terima kasih. Nah seperti apa nih Coach kira-kira penyelesaiannya? Oke, yes. Kalau begitu ya ini dengan cara lain ya. Apalagi baru 23 tahun, oke. Sekarang segera ciptakan kembali tujuannya dulu apa. Kemudian sekarang bikin kebiasaan yang bagus. Jangan karena ya gagal, kemudian gagal interview. Kalau gagal interview aja kita belajar. Kenapa bisa gagal? Apa yang menyebabkan kegagalan? Apalagi kan ditaruh selalu gagal. Mungkin ya saya sih mungkin nggak meyakinkan selalu gagal ya, tapi oke lah. Berarti katanya banyak gagal gitu ya. Oleh karena itu Anda harus segera cari tahu ketika interview itu salahnya di mana sih? Mencari kesalahannya di mana? Yes, kemudian kalau misalnya tadi kan saya begini karena putus harapan. Jangan putus harapan, apalagi masih muda gitu loh. Masih 23 tahun. 23 tahun. Kalau saya bisa sarankan, kalau memang harus gagal itu sesuatu yang biasa ya. Kita lihat anak kecil bisa berdiri kemudian jalan, apakah langsung bisa? Enggak, banyak jatuhnya juga dulu kan ditolong sama betul. Masa pas jatuh, wah jatuh aja mama bilang udahlah duduk aja selamanya, kan nggak mungkin kan? So it's something ya, sesuatu yang biasa. Tapi yang lebih bagusnya kalau setiap kali gagal saya belajar dari kegagalan itu. Dan jangan putus harapan. Kalau boleh kita nyatakan gagal itu sesuatu yang valid, maka kalau mau gagal mending gagal sekarang. Ya mana nanti udah lebih berumur gagal susah loh balikinnya. Ya kan? Tapi di sini pesan saya adalah kegagalan yang Anda dapatkan itu sebagai pengalaman. Bukan berarti kita sengaja cara gagal, enggak juga sih. Justru begini, ayo jangan putus harapan. Terlalu terlalu dini ya. Terlalu dini, dan alasan itu terlalu, maaf kalau saya bilang, terlalu dangkal gitu. Artinya dangkal bukan buat ini, dangkal buat diri kita sendiri. Jadi kita terlalu kalau boleh saya katakan ya, akhirnya Anda underestimate diri Anda sendiri gitu. Dengan tantangan seperti itu sayang gitu loh. Harusnya lebih daripada ya memang tantangan berat lah, ditolak. Tapi anyway jangan menyerah di situ. Sayang sekali. Anda saya yakin pasti lebih kuat daripada itu. Buktinya Anda mau nonton acara ini, mau SMS itu kan satu usaha ya kan. Jadi pada intinya sebenarnya dari sebuah kegagalan kita harus belajar mencari kesalahannya, dan kita harus mencari tujuan kita apa, tetap semangat dan berusaha ya Coach ya. Betul, kalau saya ingat ya tadi kan saya bicarakan Michael Jordan. Michael Jordan kan juga main baseball. Dia nggak sukses, tapi dia kan nggak nyerah. Dipindahkan ke bola basket, dia mulai awal lagi, beda loh. Yang satu megang stick sama satu megang bola itu beda sekali loh, perilakunya beda sekali. Dan itu saya yakin lah untuk merubah kondisi itu tidak mudah. Jadi tapi baik lagi kita lihat hari ini, wah luar biasa. Ini kebetulan saya pilih contoh Michael Jordan, kita tahu semua. Dan saya yakin kok banyak juga orang-orang yang seperti itu. Cuman mungkin kita nggak mengenali mereka aja, tapi banyak sebenarnya sekitar kita.
Iya, Coach, ada cara lain nggak sih sebenarnya selain menunda kenikmatan untuk mencapai suatu kesuksesan? Yes, kan orang dulu bilang ya, waktu kita masih muda, kita pakailah waktu kita belajar yang banyak ya. Oke, itu kan juga salah satu cara efektif buat kita berhasil ya. Kalau muda kita isi main saja kan boleh sih, siapa yang ya saya juga senang main lah jujur aja ya. Pasti. Tapi bukan seperti itu kan porsinya kan. Kita kuatin dulu, kita siapkan dulu persiapannya. Nanti setelah kita udah dewasa, skill ini ada kan udah gampang. Cari pekerjaan gampang. Join usaha orang lain, kita punya skillnya. Ya, pemirsa, janganlah mudah untuk berpuas hati dengan apa yang dicapai saat ini. Teruslah berusaha mengembangkan diri menjadi lebih baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, yuk kita dengar apa kata mereka mengenai tema kita pada malam hari ini. Sampai sejauh ini sih nggak pernah ya. Kayak misalnya pendidikan juga tetap selesain dulu gitu, dan aku nggak mau sampai nggak selesai, jangan gitu. Tidur aja kurang tapi nggak apa-apa dibela-belain karena kan hobi juga, jadi pas lihat hasilnya puas. Apa ya, kan yang namanya kita buat untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita kan harus berkorban, entah itu dari waktu, uang, keluarga, ya itu sama teman-teman juga itu pasti ada. Pastinya kalau itu, soalnya kalau udah ada deadline kerjaan harus cepat beres, kita beresin dulu ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah. Nah di Idol ini yang semuanya kutunda semuanya, kayak bermain kemana gitu, kehidupan bebas. Di Idol ini kan memang harus berlatih dan bertanggung jawab. Enggak sih, nggak nyesel. Nggak nyesel karena melakukan hal yang aku suka. Kecuali kalau hal yang nggak suka, males, nggak mau. Misal itu mungkin sedikit ya, maksudnya wah kapan lagi nih bisa bareng sama teman-teman gitu, kapan lagi bisa bareng sama keluarga, soalnya hari ini gue harus kerja gitu kan. Cuman ya kan mau nggak mau kan kita dituntut untuk profesional kan dalam bekerja. Kalau untuk suatu event yang agak besar mungkin agak nyesal juga ya, tapi udah tuntutan pekerjaan ya gimana lagi gitu kan. Dan menyesal pun enggak. Aku pun senang di sini, ada aturan, itu buat aku senang, itu ada aturan. Yang paling aku suka di sini ada aturan. Nyesalnya banyak karena nggak ngamen jadi nggak cari duit. Nyesel sih enggak dong, kan ini mimpi aku, jadi aku harus kejar terus, harus ada yang dikorbankan. Iya, itu tadi contoh komentar ya Coach ya dari beberapa public figure yang tentunya sudah banyak kita kenali. Kalau mungkin komentar-komentar dari mereka tersebut bisa kita jadikan contoh untuk tema kita pada malam hari ini. Banyak yang mengatakan seperti contohnya tadi Asmiranda, dia lebih memilih sekolah terlebih dahulu baru kegiatan syutingnya. Tapi ada yang bilang untuk beberapa finalis Idol tadi nggak apa-apa, nggak masalah karena mereka punya tujuan di Idol. Itu gimana Coach? Iya, baik lagi ya, betul sebenarnya. Memang sangat relatif menjawab itu ya. Artinya kalau memang dia memilih sebuah tujuan seperti itu, oke, selama dia memang mau membayar harganya, dia memang mau berkorban untuk hal itu, menurut saya ya positif saja karena kan itu sesuai dengan tujuan dia ke depan. Ada orang mungkin memilih enggak, saya pilih ini. Saya pilih ini. Nggak bisa juga, nggak bisa disalahkan, oh ini salah, nggak juga, tergantung dianya gitu loh. Yang penting satu, ketika dia pilih, dia harus selesaikan apa yang dia udah mulai. Nah, dan tidak boleh menyesali di kemudian hari ya. Betul. Oke Coach, kita lanjutkan lagi, tapi kita angkat telepon dulu ya Coach ya. Iya, halo selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Aji Mbak. Iya, di mana? Di Surabaya. Oke, Bapak Adi di Surabaya. Ya, apa yang mau ditanyakan nih Pak kepada Coach Tommy pada malam hari ini? Selamat malam Pak Tommy. Yes, malam Pak Adi. Oke, saya senang sekali lihat tema malam ini ya, menunda kenikmatan untuk mencapai sukses. Terima kasih. Saya sering melihat promosi di media. Sekarang banyak sekali bermunculan training atau seminar yang semuanya mengarah untuk mencapai sukses ya. Mulai dari hipnosis, mulai dari motivator, sampai dengan yang lain-lain gitu. Dan saya pikir itu semua kesempatan untuk menunda kenikmatan untuk membangun sukses apapun tema dari seminar atau training itu. Dan yang saya amati banyak sekali entah itu teman saudara ya, setelah mereka mengikuti training, mereka untuk mengaplikasikannya itu belum bisa konsisten. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana ya membangun konsistensi supaya kita kalau mau menunda kenikmatan
untuk mencapai sukses supaya kita tetap kita jaga. Itu yang pertama Pak Tommy. Yes. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungannya dengan membangun karakter ya untuk bisa menjaga konsistensi ini, karena menunda kenikmatan itu saya rasa harus butuh karakter yang kuat untuk bisa mencapai sukses. Oke. Saya rasa itu Pak Tommy Yes. yang saya tanyakan. Makasih. Iya, terima kasih buat Bapak Oke. Adi di Surabaya. Terima kasih. Akan kita dengarkan penjelasan Iya. dari Coach Tommy. Yes. Pertanyaan panjang ya. Panjang, ada dua. Oke. Ada dua. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Yang kedua misalnya ya. Tadi kan tanya apakah itu kan untuk mencapai sebuah atau apa ya, menunda sebuah kenikmatan itu kan butuh karakter yang kuat gitu ya, untuk ya maksudnya senengnya itu, tapi harus mengalah buat ini kan kayaknya gimana gitu kan ya. Kalau nggak punya karakter yang kuat itu kan sulit gitu ya, tantangan bisa besar lah gitu ya. Nah sekarang saya coba jawab di angle seperti ini. Misalnya begini, karakter itu apa sih? Kalau bilang karakter apa ya, orang bilang ini sudah karakter dia. Saya coba gambarin pakai contoh sederhana. Kalau harimau tuh karakternya apa? Kalau banyak orang bilang harimau ya, nggak masalah. Dia buas. Buas, oke. Dan dia harus karakter membedakan garang kan. Itu kan karakter. Kalau kalah jengking, ya pasti kan mencapit kan. Kalah jengking kan ya. Nah kalau merpati, jinak-jinak. oke. Nah itu kan berarti kita bilang karakternya kayak begitu. Oke, itu karakter, pemahaman saya karakter ya kayak gitu ya. Kita lihat contoh-contoh. Ini karakternya kalau kalah jengking ya kalah jengking gitu loh ya. Kalau itu dia kelinci ya kelinci gitu ya. Nah, untuk menciptakan sebuah konsistensi, untuk bisa kita menunda kenikmatan ya. Pertama, kita harus buat sebuah strategi. Yang pertama Pak Adi misalnya gini, sesuatu yang saya mau capai itu harus jelas dulu di pikiran saya. Goal saya itu harus jelas dulu. Kalau goal saya udah jelas dan kemudian udah jelas, saya buat programnya dulu, cara-caranya gimana, seperti apa mencapainya. Dan kemudian saya juga harus membayangkan kalau udah mencapai itu akan seperti apa gitu loh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.